Gak main-main, MU mulai seriusi transfer Benjamin Sesko. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Sesko mulai menguat. Setan Merah dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan jasa striker RB Leipzig tersebut. Di musim panas ini, Sesko menjadi salah satu properti panas di bursa transfer. Ketajaman sang striker bersama RB Leipzig di musim lalu membuat banyak tim papan atas tertarik menggunakan jasanya. Saat ini ada dua klub yang dirumorkan jadi kandidat kuat klub baru Sesko. Mereka adalah Manchester United dan Newcastle United yang sama-sama mendambakan sang striker. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United mulai bergerak untuk transfer ini. Mereka mulai mengadakan pembicaraan yang serius untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan Romano, MU sudah memantapkan hati untuk merekrut Sesko sebagai striker baru mereka. Setelah diskusi internal yang cukup panjang, MU kini menghubungi RB Leipzig. Mereka menanyakan ketersediaan Sesko di musim panas ini. Mereka juga mulai membicarakan biaya transfer sang striker, dan juga opsi-opsi pembayarannya agar mereka tahu apakah transfer ini bisa dilakukan atau tidak. Namun dalam laporan yang sama, Romano menuturkan bahwa MU tidak akan mudah untuk mendapatkan jasa Sesko. Ini disebabkan budget transfer MU sudah sangat menipis. Pasalnya mereka keluar uang yang cukup banyak untuk merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di musim panas ini. Itulah mengapa Romano menyebut MU harus mencari pemasukan lain, dengan cara menjual pemain-pemain yang tidak mereka butuhkan di musim panas ini. Dalam kesempatan yang sama, Romano juga membeberkan berapa kira-kira bayaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan Sesko. RB Leipzig dilaporkan siap melepaskan sang pemain di kisaran 70 juta pounds pada musim panas ini. Al Nassr mau beli Antony, sudah kasih tawaran ke MU. Klub Arab Saudi Al Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke Manchester United untuk membeli Antony. Kabar tawaran dari Al Nassr untuk bisa membeli Antony itu muncul dari Foot Mercato, tapi tidak dirinci berapa nominal yang diajukan oleh Al Nassr untuk pesepak bola asal Brasil tersebut. Antony menjadi salah satu pemain yang saat ini tidak masuk ke dalam rencana Ruben Amorim di Man United. Bersama Jadon Sancho, Tyrell Malacia, dan Alejandro Garnacho, Antony adalah satu dari 4 pemain di tim utama yang berlatih sendirian. Sebelum ini, Man United disebut-sebut berencana menjual Antony di harga 50 juta euro. Di sisi lain, ada pula laporan yang menyebut The Red Devils masih bisa nego di harga 34–40 juta euro. Antony sudah menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Real Betis. Performanya bikin klub Spanyol itu tertarik memakai jasanya lagi, tapi masih dalam status pinjaman karena keterbatasan finansial. Di sisi lain, untuk saat ini Man United terindikasi lebih memilih, jika bisa menjual langsung Antony demi mendapatkan dana segar yang kemudian bisa dipakai guna membeli pemain baru. Sehubungan dengan hal tersebut, tawaran Al Nassr boleh jadi akan disambut lebih hangat oleh Man United. Di sisi lain, belum diketahui apakah Antony, yang kini berusia 24 tahun, mau merumput di Arab Saudi. Al Nassr sendiri sudah memperlihatkan agresivitasnya di bursa transfer musim panas, demi mengejar gelar juara Saudi Pro League, setelah finish ketiga pada musim lalu. Sebelum ini, Al Nassr sudah menyepakati transfer 30 juta euro, yang bisa mencapai 50 juta euro dengan potensi tambahan bonus. Demi mendatangkan Joao Felix dari Chelsea, ada selentingan kabar bahwa Al Nassr berambisi mewujudkan trisula Joao Felix, Antony, dan Cristiano Ronaldo, untuk menambah daya gedornya. Manchester United nampaknya akan kehilangan salah satu sosok senior di tim mereka. Bek andalan mereka, Luke Shaw dilaporkan akan pindah klub dalam waktu dekat ini. Shaw merupakan salah satu pemain paling senior di skuad MU. Ia sudah 11 tahun membela Setan Merah semenjak didatangkan dari Southampton. Perjalanan karir Shaw di MU bisa dikatakan tidak mulus. Sang bek kerap absen karena mengalami cedera berkepanjangan. The Sun mengklaim bahwa kisah Shaw dan MU akan segera berakhir. Sang bek dilaporkan akan cabut ke Arab Saudi di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Shaw sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini. MU saat ini memiliki stok bek kiri yang berlimpah. Selain Shaw, ada Patrick Dorgu, Diego Leon,
Harry Amas dan Tyrell Malacia yang bersaing di posisi tersebut. Shaw menyadari dengan usianya yang tidak muda lagi, jam bermainnya akan minim di musim depan, jadi itulah mengapa ia mempertimbangkan untuk cabut dari MU. Menurut laporan tersebut, Shaw kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Ada beberapa klub Saudi Pro League yang sudah mengontak sang bek. Shaw dikabarkan tertarik dengan prospek bermain di Timur Tengah. Pasalnya sang bek akan diberikan gaji yang tinggi di sana. Selain itu ia juga digaransi menjadi starter, sehingga kepindahan ini jadi kepindahan yang bagus untuknya. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ruben Amorim menuturkan bahwa ia masih membuka kesempatan bagi Shaw untuk bertahan di MU. Namun ia menegaskan bahwa sang bek harus bisa membuktikan bahwa ia layak jadi starter jika ingin bertahan di skuad Setan Merah. Berisiko buat Manchester United. Ruben Amorim nekat ingin lepas gelandang demi tambahan pemain. Manchester United berharap tur pramusim yang tengah mereka lakoni di Amerika Serikat dapat membantu klub mempersiapkan diri secara efektif untuk musim mendatang, meskipun performa Setan Merah sejauh ini masih beragam. MU berhasil mengalahkan West Ham United 2-1 pada minggu kemarin, tapi bermain imbang 0-0 dengan Leeds United pada tanggal 19 Juli tahun 2025 lalu. Namun, perlu dicatat bahwa pemain yang direkrut musim panas, Bryan Mbeumo, belum bermain untuk pelatih Ruben Amorim. Meskipun banyak penggemar berpendapat bahwa tim akan mendapatkan dorongan signifikan dengan kedatangan seorang gelandang, MU mungkin harus melepas gelandang yang ada saat ini sebelum menambah pemain. The Manchester Evening News melaporkan bahwa Toby Collier yang berusia 21 tahun telah dipertimbangkan untuk dipinjamkan, meskipun ia ingin tetap di Old Trafford untuk memperebutkan posisi starter. Collier adalah salah satu dari 5 pilihan lini tengah bersama Manuel Ugarte, Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes, dan dia bisa dibilang yang paling energi di antara mereka. Jika pemain muda itu pergi, Setan Merah akan kekurangan atletis di lini tengah, yang dapat membuat sistem 3-4-3 Amorim rentan terhadap serangan balik lawan yang dihadapinya. Fisik merupakan faktor yang semakin penting bagi tim-tim papan atas ketika bersaing memperebutkan gelar juara. Ini akan berisiko untuk mengandalkan Casemiro yang berusia 33 tahun, Fernandes yang berusia 30 tahun, dan Ugarte yang tidak konsisten. Mainoo mampu memberikan keuletan di lini tengah, meskipun keahlian teknis dan kemampuannya yang berfokus pada penyerangan, mungkin lebih cocok untuk peran box-to-box dalam formasi 3 pemain. Siapa yang harus diincar Amorim di lini tengah? United sempat dikaitkan dengan Ederson dari Atalanta BC. Pemain Brasil ini memiliki fisik yang mengesankan, dengan pemain berusia 26 tahun ini memiliki kemiripan dengan Declan Rice dari Arsenal. Bintang Serie A ini terkadang kesulitan ketika diminta bermain di tengah tekanan yang agresif, dan ia bisa menghadapi kesulitan di Liga Primer mengingat ritme kompetisi yang cepat dan seringkali tanpa ampun. MU telah mendatangkan 2 pemain penting musim panas ini, Matheus Cunha dan Mbeumo, dan keduanya bisa dibilang menjadi incaran, karena pengalaman mereka yang signifikan di kasta tertinggi Inggris. Carlos Baleba dari Brighton dan Hove Albion telah menunjukkan potensi dalam penguasaan bola, dan ia berbakat secara atletis, meskipun The Seagulls kemungkinan akan terbukti menjadi negosiator yang tangguh.